Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di Birahi Bincang-bincang bareng Akhi-akhi. Oke, di hadapan kita ada Akhi Izzuddin. Silahkan diperkenalkan dulu namanya. Perkenalkan, nama saya Izzuddin Surahul Hadali. Saya mahasiswa prodi Ilmu Al-Quran Tafsir Universitas Islam Salatiga. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri saya juga. Saya Izul Taufik Syukron. Kebetulan juga mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Salatiga. Tema pada perbincangan kali ini kita akan mengangkat tema kesalehan digital sebagai bekal utama kaum milenial. Tentu yang sudah kita sama-sama ketahui dan yang sudah sama kita rasakan di era 5.0 ini kita dihadapi dengan digital atau perkembangan digital yang sangat melesat, yang sangat pesat. Tentu di balik perkembangan tersebut banyak dampak-dampak yang kita rasakan juga, baik dari dampak positif maupun dampak negatifnya. Oleh karena itu, kami merasa perlu untuk mengangkat tema kesalehan digital sebagai bekal utama kaum milenial agar kita sesama kaum milenial dan teman-teman yang lainnya bisa lebih terarah dalam menggunakan digital di era ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Kira-kira dengan perkembangan yang sangat pesat ini, dengan kemajuan digital di era ini, kira-kira cara menanggulangi dampak negatif digital itu bagaimana sih menurut Akhi Izzuddin? Oke, terima kasih Akhi Izul. Sebetulnya ini kita melihat bagaimana begitu rumit dan begitu canggihnya teknologi sehingga sepersekian detik kejadian itu terjadi. Misal di Amerika itu dalam sepersekian detik berita itu pun sampai ke kita. Ini tentu kalau kita lihat ada sisi negatif dan sisi positifnya. Tentu ketika kita melihat bagaimana sisi negatif yang begitu banyak, kita sebagaimana tema kita pada hari ini, Mas Izul, kesalahan digital. Kesalahan digital itu bagaimana sih? Kesalahan digital itu adalah bahasa Arab, dari bahasa Arab. Salah artinya berarti baik atau melakukan kebaikan, melakukan perubahan, melakukan atau menahan sebuah kerusakan. Ketika di belakangnya digital yaitu era digital atau era teknologi seperti ini. Maka boleh kata lain kita kesalahan digital itu berarti digitalisasi dakwah. Jadi dakwah tidak hanya melulu soal bagaimana di atas mimbar. Dakwah tidak hanya melulu soal di atas di masjid atau bagaimana. Maka dakwah ini harus dibawa ke media sosial, internet, agar supaya apa? Agar supaya di dalam internet juga terdapat kebaikan, gitu. Jadi seperti itu kesalahan digital. Seperti yang sudah kita bicarakan tadi, sebutkan tadi, selain dampak positif ternyata juga banyak dampak negatif dari kesalahan dari internet. Nah, tadi diantara salah satu cara yang sudah dikemukakan oleh Mas Izzuddin, Akhi Izzuddin, yaitu dengan memanfaatkan digital sebagai medan dakwah, agar supaya yang ada di internet itu tidak hanya keburukan saja, melainkan kebaikan juga. Kalau nggak salah orang
orang bijak pernah berkata, keburukan banyak muncul di muka bumi ini bukan karena orang yang buruk itu banyak, tapi karena orang baik tidak mau muncul. Kemudian, gimana sih untuk menanggulangi dampak negatif yang ada di internet gitu? Kita lihat contohnya. Berita ini, dua remaja tawuran karena diajak live streaming, diajak di live streaming tawuran. Dan masih banyak contoh yang lain. Contohnya lagi ada di tahun berapa saya lupa, dua desa tawuran gara-gara komenan di Facebook. Ini kan tentu perlu kita mengerti bagaimana kesalahan digital itu harus kita menjadi bekal utama kaum milenial, bukan hanya kaum milenial tapi kaum generasi Z, generasi kita tahun 2000-an ke bawah. Mereka ya generasi milenial baru mengerti internet, tetapi yang generasi Z ini juga parah karena sebab internet hanya sebagai media sosial saja. Ada orang berpikiran sempit, dakwah itu apalagi sekarang ya. Sekarang kan orang mau ngetik kebaikan di komentar, sok suci dan sebagainya. Tentu kerdil, semangat dakwah itu kerdil, tetapi solusi yang dapat kita kerjakan ya salah satunya tadi sudah saya sampaikan, kesalehan digital. Artinya apa? Digital itu perlu disalehkan, internet itu perlu disalehkan. Kalau tidak dari kita sebagai kaum muda, siapa lagi? Caranya bagaimana? Salah satunya memilah-milah informasi dengan baik dan benar. Tidak kemudian hoax, kita tidak mengerti bagaimana asal-usul berita itu, tiba-tiba kita ikut mengeser. Kemudian yang dua, komentar dengan komentar yang baik dan bagus. Perbedaan pendapat biasa, tetapi jangan sampai kita menggunakan kata-kata yang salah ketika menyampaikan pendapat kita. Kemudian yang selanjutnya adalah isi media dakwah itu dengan konten-konten yang positif. Yang sebagai orang Islam kita ya berarti media itu kita gunakan untuk berdakwah. Baik Facebook, Instagram, Twitter, kita buat video-video yang bagus, yang baik, agar supaya kita tidak juga ikut arus tergerus dengan media-media yang rusak, yang notabene sekarang luar biasa kemudahan dapat kita rasakan. Bagaimana kemudahan itu ada, tentu bukan urusan orang-orang tinggi, urusan kita semua, urusan kita sebagai pengguna internet. Maka kita harus menggunakan internet dengan baik dan bijak. Kalau kita sebagai orang berislam ya berarti kita gunakan kesalehan digital. Kita salehkan digital, kita dakwah di digital. Ketika orang non Islam, ya maka positiflah dalam bermedia sosial, berinternet, berselang. Demikian. Berarti kalau kita ulas lebih dalam lagi, dampak negatif yang ada di media sosial tersebut itu muncul dikarenakan fasilitas yang begitu mudah untuk diakses, atau karena muncul dari personal orang-orang yang ada di era ini. Tentu media internet itu hanya alat. Sebagaimana kita pahami bahwa pisau itu ya tetap menjadi pisau, dia hanya alat. Tetapi pisau dan kenyataannya dapat membunuh orang. Tapi dalam kenyataannya ada sisi baiknya juga. Untuk memotong tempe, untuk memotong sayur, itu alat. Begitu juga dengan media sosial. Media sosial hanya alat. Nah, yang menjadikan negatif dari media sosial ini tentu karakter manusia yang beraneka ragam yang tersebar di internet. Kita tidak tahu bagaimana karakter orang itu. Kita menganggap itu sebuah kebaikan misalnya. Makanya akhir zaman ini kan Rasulullah kan pernah mengatakan bagaimana akhir zaman ini kawan dan lawan tidak ada beda. Ada kebaikan dan keburukan sulit dibedakan. Oleh sebab itu, ya, media sebagai alat tentu tidak salah media itu sebagai alat.
Tetapi karakter kita lah yang salah itu. Misal ada mohon maaf, film-film porno dan pornografi dan lain sebagainya, itu kan zaman dahulu sebelum ada internet. Bagaimana kita dapat mengakses itu? Tidak dapat merasakan kecuali yang sudah menikah sebenarnya kan. Nah, tetapi sekarang dalam kenyataannya mudah diakses oleh siapa saja di internet hal-hal yang semacam itu. Nah, tentu yang salah bukan internetnya dan bukan kecanggihannya, tetapi yang salah adalah diri kita. Baik yang men-share itu ke media, mengupload itu, baik yang nonton juga. Niatnya bagaimana orang nonton begitu? Ini kan pertanyaan bagi kita. Seperti itu. Berarti juga di antara cara menanggulangi dampak negatif ini adalah kita mengontrol diri kita sendiri. Iya, mengontrol diri kita sendiri. Mengontrol diri kita sendiri. Tadi yang pertama Menerapkan kesadaran diri. Menerapkan kesadaran diri kita, kemudian yang kedua berkomentar dengan yang positif, kemudian yang ketiga mengisi konten-konten di kita dengan konten yang baik-baik. Ya, kalau kita sebagai agama Islam, kita menyuarakan Islam dengan baik-baik. Kemudian yang terakhir, kita mengontrol diri kita supaya bisa menggunakan digital atau media sosial dengan lebih bijak lagi. Oke, kira-kira itu yang hasil dari perbincangan kami. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.